Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Apa saja yang kami timpakan kepada engkau berupa sesuatu yang baik, kata Allah, maka semua itu datangnya dari Allah. Dan apa saja yang menimpa kamu dan yang ditimpa itu buruk menurutmu, maka itu semua berasal dari dirimu sendiri. Dan kami telah utuskan kepada kamu seorang rasul, dan cukuplah Allah sebagai saksi nanti bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nan berado pada musoji kini, dan kita nan olah menunaikan salat subuh ke diridhoi ndaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan selalu semangat untuk istiqomah dalam menuju dan menggapai ampunan Allah andanya. Man shalla subha fi jama'atin, kata Nabi awak, siapa nan salat subuh secara berjamaah, fa ka'annahu fi simmatillah, maka inyo sedang berada dalam tanggungan Allah. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annahu shallal laila kullahu, kata Nabi awak. Siapa nan salat subuh secara berjamaah, seakan-akan inyo salat malam salamunya, mendapatkan pahala seperti salat malam sepanjang. Kemudian kecik Nabi awak, man shalla subha fi jama'atin, siapa nan salat subuh secara berjamaah, summa qa'ada, summa jalasa, kemudian inyo duduk, summa yastaghfirillah, kemudian beristighfar kepada Allah, summa yusalli rak'atan hatta tatlu asyams, dia lakukan salat 2 rakaat
sampai terbitnya awal daripada matahari. Fakanal ajru mislu ajril hajati wal umrah, maka inyo mendapat pahala seperti pahala orang naik haji dan umrah. Jadi salat subuh awak sesudah itu duduk beristighfar, kemudian melakukan salat 2 rakaat. Salat namanya itu Bu, salat syuruk. Manyo wakatunya yaitu sampai pada waktu seperti waktu maghrib. Itu penutup. Sesudah itu tidak ada lagi salat. Karena salat itu termasuk salat yang terlarang nantinya, yang disebutkan hadis Nabi, qarnai syaitan, tanduk syaitan. Bila waktunya pagi itu, ketika matahari itulah mulai naiknya saketek bana itu, sampai datangnya waktu duha. Kemudian di siang hari bilo ketika masuk istiwa, tergelincirnya matahari, dan juga setelah habisnya waktu asar sampai masuknya waktu maghrib. Bakok ndak boleh salat awak di waktu-waktu itu, karena pada waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab sedang pada masanya itu melaksanakan ibadah pula, yaitu menyembah nan namanya Lata, nan namanya Uzza, nan namanya Hubal, yaitunya berhala. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu tinggikan suaramu dalam berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Wazkurullaha fi nafsika. Kenapa tidak boleh kita, Nabi Muhammad pada waktu berada di Mekah dilarang berzikir secara kuat, meninggikan suara, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Karena pada pagi dan sore itu jam laloknya orang kafir Quraisy tuh, rombongan Abu Jahal tuh jam laloknya Bapak Ibu. Pagi sih sonjo sih, makanya awak ndak boleh lalok di jam itu dong. Artinya apa Bapak-bapak dan Ibu? Ternyata orang kafir Quraisy itu juga beribadah. Maka kalau ada awak kini ko nanindak beribadah sama sekali, berarti entah lobby ya guys gitu. Tetapi bukan persoalan di ibadahnya tuh Ibu apa-apa. Persoalannya itu adalah ketika seseorang beribadah, apakah ibadahnya itu benar atau salah. Dan nyokako itu lain yang hak atau yang batil. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari rentetan kegiatan awak pada hari kini, mulai saja jago lalok tadi sampai pada kini, kita mendongakan kajian di subuh hari. Kenapa awak perlu disiram dengan kata-kata hikmah? Terlebih awak di pagi hari. Dan sebenarnya ukurannya tuh seusai solat subuh tu dah. Kecek hadis tadi, istighfar diperbanyak kepada Allah. Ditutup dengan solat sunat syuruk. Tapi terkadang ndak cukup de awak do waktu itu memang terlalu panjang, maka baiknya kita bagi waktu itu dengan mendengarkan tausiah. Jadi sebenarnya durasi kuliah subuh kok sebenarnya sampai waktu syuruk Pak, supaya awak keluar sama-sama kan. Cuma tentu tuh tergantung pulau lai ponuh casan mata awak tadi malam kan gitu dah. Cuma terkadang jam lalok kurang pulau, jadi beko terlalu panjang lo materi ceramah, hilang lo yang apa yang disampaikan tadi. Sehingga dibagi, ada masuk awak untuk mendengarkan tausiah, ada lo masuk awak untuk kebaikan yang lain. Sudah iko ko ada lo berbagi yut'imut ta'am gitu ya, wa it'amu gitu ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, penyampaian daripada ketua pengurus kita tadi, Bapak Edi Afri MM, bahwasanya
Kita di ranah Minang sedang dilanda musibah yang Allah berikan. Mungkin tausiah seketek tentang musibah berdasarkan firman Allah tadi. Segala sesuatu yang ditimpakan berupa kebaikan itu merupakan berasal dari Allah, dan sesuatu yang ditimpakan keburukan itu adalah berasal dari dirimu sendiri. Mau kasih ayat itu ibu-ibu apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kata pada ayat itu dengan kata asoba. Makna asoba itu adalah musibah. Sebagaimana di dalam artinya di kamus wajalia, asoba yusibu isobatan atau musibatan. Artinya itu adalah sesuatu yang diturunkan. Makanya kalau hujan hari, doa yang awak ucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, nah, yang diturunkan itu jadikanlah sebagai manfaat. Maka ada kesalahpahaman seketek bapak-bapak dan ibu-ibu. Terkadang nak ketika Allah berikan musibah takanan kini banjir bandang gelodo di bumi tanah datar, ada nan menengok sebagai ujian. Kok lagi kelulus ujian tu ya nak? Ada yang memandang sebagai azab. Sebagai azab. Maka perlu kita sampaikan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada Allah turunkan azab kepada orang yang beriman. Sama hidupnya itu tidak ada azab. Karena azab hanya Allah turunkan nanti di akhirat. Itu doa yang kita ucapkan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam. Kan dua itunya Pak. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur dan siksa neraka jahannam. Itu nan azab tuh Bapak Ibu. Jadi musibah di dalam ayat itu maknanya mungkin lebih topiknya tuh bala. Lebih tepatnya adalah bala. Tetapi bala di dalam bahasa Arab apakah lain sama kita memaknainya dengan bala nan kita ucapkan pada biasanya. Karena terkadang kata bala itu cenderung bermakna negatif. Secara bahasa bala itu bermakna ikhtibar, ujian. Jadi bukan azab doh Bapak Ibu, ujian. Maka bala ataupun musibah yang ditimpakan itu bukanlah azab, melainkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala aza wala ghammin." Tidaklah orang Islam itu diberikan sebuah musibah berupa letih, kemudian khawatir, gelisah, kemudian cemas, kemudian berupa sesuatu yang pedih baginya, hatta syaukati yuksiha, sampai-sampai ada duri nan manusuk kaki seseorang yang beragama Islam tu bapak-bapak ibu-ibu, illa kaffarallahu biha khotoyahu, melainkan Allah akan menutup dan menghapuskan kesalahan dan dosanya. Itu kecek Nabi awak dalam hadis Bukhari. Oh iya wak, misalnya Pak,
poi awak batigo poi awak kaladang. Nah, tahu-tahu datang penyonge nyosongenya awak salah satu dari yang tiga kok. Nyosonge kudu awaknya nak. Nah, kemudian dah batigo berjalan baku ambosi karena surang. Itu tanda banyak dosa tuh mah. Nah, kadang-kadang kalimat iko kok kurang tepat sebenarnya bu. Ya nak, karena kita tidak boleh menghakimi seseorang itu berdosa atau tidak, tetapi melainkan Allah sedang ingin mengurangi dosamu berdasarkan hadis tadi. Dan juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dua kemungkinan tuh musibah tuh. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Allah ingin menaikkan derajat orang yang beriman. Amalannya banyak. Ketika dihisap nanti di yaumil akhir, dicari ternyata kurang cukup amalannya untuk sampai ke derajatnya tuh. Makomnya lah tinggi, tapi amalannya sayui. Maka kata Allah kepada malaikat, cobalah diberikan dia sebuah musibah. Maka musibah itu gunanya untuk mengangkat derajat. Jadi kalau sekiranya musibah yang menimpa kita pada kondisi saat sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalaulah dilanda musibah tu ndak suko awak, tetapi awak tahu bahasa nanti kalau di akhirat nanti jatuh, nanti awak diazab nanti misalnya dikubur ataupun di jahanam, Allah agih musibah di dunia supaya kita tidak jadi diazab dikubur ataupun di jahanam tuh, maka musibah itu baik atau buruk sebenarnya untuk awak bapak dan ibu? Bah, kira-kira bu, musibah itu sebenarnya sesuatu kebaikan yang Allah berikan ke awak atau sesuatu yang buruk Allah agih ke awak? Baik. Cuma barangkali apakala sampai awak di makom itu bapak dan ibu memandang sesuatu yang buruk bagi kita, padahal belum tentu itu buruk di hadapan Allah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurutmu itu buruk, tapi di sisi Allah baik. Boleh jadi baik menurutmu, tetapi di sisi Allah buruk. Nah, itu bapak ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan fenomena yang kita alami ataupun yang kita lihat saat ini. Tidak ada lagi yang mengatakan bahwa musibah yang melanda tetangga kita itu karena masyarakat itu banyak yang jauh dari Allah. Karena masyarakat itu banyak yang mengerjakan perbuatan dosa. Dosa itu kan ada di mana-mana. Tetapi kita pandanglah itu sebagai Allah ingin berikan ujian kepada awak. Allah ingin meninggikan derajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau baik itu ibu-ibu apa-apa, baca kita membedakan ma yang ujian, ma yang bencana, ma yang azab, kan begitu. Maka itu semua bapak dan ibu ndak bisa dong. Siapa yang bisa memastikan bahwa ketika ada galodo itu adalah azab, itu adalah bencana, itu adalah ujian. Maka perintah Allah subhanahu wa ta'ala, de awak ndak bisa mau kuat iko jatuhnya kama, maka hikmah yang kita ambil adalah introspeksi diri. Introspeksi diri. Maka kira-kira dengan bayangan ko alonado pai ka tanah datar tu wak caliak di HP sana, masjid ndak disentuh, kata Pak Ketua tadi.
Dima di Silayang, kemudian di Simpang Manunggal ataupun di Kabupaten Agam tuh memang tidak ada masjid yang disentuh. Barangkali introspeksi bagi awak adalah iko Allah memberi sinyal bahwa harapan satu-satunya kita selamat tuh apa? Pailah ke masaji lain. Kan ditutup Bapak Ibu. Barangkali Allah tegur awak, jangan banyak juga awak, lebih banyak awak duduk-duduk nongkrong-nongkrong di kafe, kan gitu dak? Pailah kamu saji lai. Nah, sebagai introspeksi mungkin ke situ awak arahkan supaya awak tengok setiap apa yang Allah ujikan kepada awak nampak hikmah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada amalan lebih hebat dari haji, lebih hebat dari umrah, lebih hebat dari ibadah segalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yaitu apabila ketika ditimpakan sebuah musibah, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang nan apabila menerima dengan kesabaran, maka datang nanti di yaumil hisab itu tanpa ada hisab. Nah, di yaumil akhirat itu ini akan tidak ada hisabnya dah. Nah, berbeda kecil ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua hal. Yang pertama memang ketika yaumul hisab itu datang, lulusnya jebolnya tidak ada dihitung le Pak, karena sabar. Yang kedua kata para ulama, dan itu pendapat nan paling kuat, bahwa dia tetap akan datang pada masa hisab, akan ditimbang, tetapi timbangan-timbangan amal keburukannya itu gugur lantaran sabar menghadapi ujian. Nah, ikonan harus kita raih, sabar. Nah, sabar tiada batas, sabar menerima. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan kemudian yang terakhir, salah satu hikmah yang bisa kita petik bahwa ada kabar gembira. Kita harus yakin di setiap ada musibah yang menimpa kita, yakinlah ada hikmah terbaik yang akan datang sesudah itu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alun lama ledo diangkat menjadi rasul, alun banyak ledo orang nan masuk ke agama Islam ko ketika masih berada di Mekah. Satu-satunya keluarga yang membela beliau, paman beliau Abu Talib, meninggal. Alun barari le, alun torang kabuk le, alun rodo hujan le do. Meninggal pula istri terkasih beliau, Sayyidah Khadijah. Ya nak. Kemudian bara bertubi-tubi ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poi mengadu ke nagari Subarang, Taif, dilempari dengan batu. Kan luar biasa tuh. Tetapi ujian yang berat itu hikmahnya apa? Akan ada kabar gembira sesudah itu. Sabalun Indonesia merdeka yang diproklamirkan oleh Presiden Soekarno tuh kan dijajah, datang nagari Balando tuh untuk memangkik senjata, kemudian peranginya dengan bambu runcing. Allah kasih keajaiban kabar gembira, akhirnya kita merdeka. Kemudian hari ini Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam diberikan musibah luar biasa, terpuruk, mental mau dinaikkan kembali, iman harus naik kembali. Baapun caronyo kalau lai kita madok menyanda kanan gadang tu Allah Subhanahu wa taala, yakin awak akan ada hikmah yang lebih baik sesudah ko. Mudah-mudahan sesudah itu musaji rami lena Pak. Kemudian anak-anak larami leh datang mengaji sadualahnya. Didikan subuh yo banarami. Peradaban Islam, peradaban dunia
bermula dari musaji. Tidak ada yang lain tuh. Kalau ingin maju dari sisi apapun, ingin memajukan dunia kok, peradaban yang paling utama dimulai dari masjid. Itu kalau kita tengok sejarah itulah iyo tuh dari musaji saduallahnya. Nah, itu hikmah barangkali salah satunya tuh. Hikmah pertama kembali ke masjid. Dan kedua mungkin kita kurang sosial awak selama kok. Barangkali rasa sosial, rasa ego awak masing-masing kok masih tinggi, masih merasa awak ingin masuk surga surang-surang. Maka dia musibah di Allah supaya awak perhatian kepada sanak awak, dun sanak saiman awak. Mungkin sedekah awak masih kurang selama kok kita labihan sedekah kini lah. Lai terperhatikan kawan awak yang dilanda musibah dun sanak kita. Mungkin hikmahnya itu Bapak Ibu. Ya dah. Nah. Kemudian atau barangkali hikmah berikutnya, saudara-saudara awak itu adalah derajatnya tinggi di sisi Allah. Salah satu program di Tanah Datar tuh yang luar biasa Bapak dan Ibu, dan telah berjalan beberapa tahun kok, program 5.000 hafiz Quran. 5.000 hafiz Quran, dan kegiatannya tuh hidup dari Bapak Bupati yang melanjutkan periode-periode berikutnya. Karena kita 2007 sampai 2010 menuntut ilmu di fase aliyah itu di Kabupaten Tanah Datar Bapak dan Ibu. Di tahun itu sudah dimulai sampai hari ini. Sehingga kalau didata mungkin yang kalau didata penduduk mungkin barangkali masyarakat Tanah Datar termasuk masyarakat yang banyak hafal Al-Quran. Jadi barangkali derajatnya sudah tinggi di sisi Allah. Cuman kok amalan masih alun sampai ke makamnya tuh Allah aja musibah supaya ditinggikan lagi derajatnya di sisi Allah. Gitu cara pandang awak ketika umat Islam kok dilanda musibah. Bukan justru sebaliknya. Langsung pandangan awak, alah rasa-rasa serugo lah berada di pihak awak rasanya. Bukan itu cara pandang awak Bapak Ibu. Nah, karena kita yakin tidak ada orang yang beriman itu la ilaha illallah tertanam di jiwanya seluruhnya masuk surga. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dosa yang tidak diampuni Allah yaitunya menyekutukannya. Dosa syirik, artinya orang syirik nanti masuk ke dalam api neraka selamanya. Tapi dosa selebih selain daripada itu akan Allah berikan ampunan. Jadi lihat dolai kalimat tauhid di kita masuk surga insyaallah dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Cuma ingin awak tentu langsung langsung penerbangan ke surga tu, lain tak transit dulu ke neraka untuk membersihkan jiwa awak yang banyak dosa. Itu doa awak, mudah-mudahan kita khususnya pada pagi kini yang duduk di musaji ko, Bapak Ibu kita modeko pulo nanti andaknya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.